dan teman saya. Dan saya Yudi Kuncharaji. Saya mau melakukan observasi di Basnas Sukoharjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto, pelaksana bagian pendistribusian Basnas Kabupaten Sukoharjo. Itu aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dewi Putri dan ada yang satu tim. Di sini kami izin untuk mewawancari Basnas Sukoharjo Ya. terkait tentang zakatnya dan langsung aja ya. Yang pertama, bagaimana struktur lembaga zakat di Basnas ini, Pak? Secara struktural kita ada 5 pimpinan, jadi ada ketua, kemudian wakil 1 bagian pengumpulan, wakil 2 bagian pendistribusian, wakil 3 bagian pelaporan, kemudian wakil 4 bagian SDM dan keuangan. Maksudnya wakil 3 itu bagian pelaporan dan keuangan, kemudian wakil 4 bagian persediaan sama SDM secara struktural. Kemudian pelaksana kita ada 2 pelaksana pendistribusian, 1 pelaksana bagian pengumpulan, 1 pelaksana bagian pelaporan keuangan, 1 pelaksana bagian SDM. Kemudian ada OP1, ada resepsionis 1, kemudian ada 2 mahasiswa yang magang, mahasiswa UIN juga yang magang di Basnas Kabupaten Sukoharjo saat ini. Selanjutnya yang kedua, zakat apa saja yang dihimpun di Basnas Sukoharjo ini, Pak? Kita zakat mal, terutama zakat mal, kita zakat berita juga. Kemudian sekarang kita ada perpunya untuk zakat profesi ya. Zakat profesi kita juga sudah di Perbasnas sudah ada, undang-undang sudah ada, kita pengumpulannya menyangkut itu. Selanjutnya, bagaimana cara Basnas Sukoharjo melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat sekitar? Jadi secara garis besar dana SIS dari Basnas Kabupaten Sukoharjo adalah para ASN yang ada di Kabupaten Sukoharjo, kemudian juga ada masyarakat yang memiliki usaha produktif yang pernah kita bantu. Jadi Basnas itu ada mulai program Sukoharjo Makmur, itu kita bantu misalkan gerobak dan lain sebagainya, itu kita kasih kotak infak. Kemudian setiap 3 atau 4 bulan mereka menyetorkan infaknya itu ke Basnas, bagian dari itu. Kemudian ada juga yang individu perorangan yang melaksanakan zakat ke Basnas juga ada. Kemudian ada dari perusahaan juga ada. Yang jelas garis besarnya dana SIS dari zakat itu adalah dari para ASN. Izin menambah, Pak, menurut Bapak masyarakat
Sukoharjo di sini sudah sadar akan zakat? Secara garis besar sudah. Jadi lembaga zakat itu tidak hanya di Basnas. Secara perundang-undangan lembaga resmi itu adalah Basnas. Akan tetapi di Sukoharjo kan ada Lasisnu, Solo Peduli, itu las-las yang lain itu sudah pengumpulannya mereka sudah banyak secara garis besar. Termasuk juga di masjid-masjid itu juga sudah banyak mengumpulkan menerima zakat itu. Tapi secara pelaporan, secara perundang-undangan mereka semua itu harus melaporkan ke Basnas. Tetapi saat ini karena keterbatasan pelaksana, keterbatasan SDM dari Basnas juga kita untuk mengakomodir itu pelaporan mereka juga sangat kurang. Makanya kita belum meranah itu. Kita juga belum bisa mengelola itu. Selanjutnya Pak, bagaimana proses pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang telah terkumpul di Basnas Sukoharjo ini kepada masyarakat yang membutuhkannya Pak? Ya, yang pertama mungkin ada permohonan dulu. Jadi masyarakat ada permohonan ataupun ada temuan dari ataupun dari laporan dari masyarakat, misalnya ada sosial media dan lain sebagainya, kita verifikasi ke lapangan. Jadi ada tim surveinya ke lapangan, kita verifikasi, kemudian hasil survei itu kita sampaikan ke pimpinan merapat plenokan, diputuskan berapa. Jadi segala keputusan bantuan itu harus melalui rapat pleno. Karena kita ada lembaga pemerintah yang non struktural ya, jadi harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi kita mengeluarkan itu juga harus mencari pertanggungjawaban, ada berita acaranya, ada nanti bukti penyerahan dan lain sebagainya. Yang jelas nanti kita itu ada laporan, survei, ataupun permohonan yang masuk ke Basnas, ataupun temuan. Kita bahkan bisa, misalkan kita jalan-jalan atau pergi itu menemukan orang yang secara syar'i itu layak dibantu, ya kita verifikasi, kita bantu. Dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah itu apakah sudah tepat sasaran Pak? Insya Allah kita tidak keluar dari 8 asnaf, insya Allah. Jadi kita itu di Basnas ini selain audit internal, kita juga ada audit syariah yang dari Basnas RI. Kita 2 kali didatangi audit syariah dari Basnas RI, dan hasilnya, karena ini belum menjurus ke hasilnya, hanya pendampingan audit syariah. Kemarin Basnas RI juga sudah mengapresiasi apa yang kita lakukan, itu insya Allah sudah sesuai dengan prosedur, tidak keluar dari 8 asnaf ini. Berarti di Basnas Sukoharjo ini ada audit internalnya 1 orang atau 2 orang Pak? Audit internalnya kita itu ada 2, aslinya ada 2, dari Kemenak 1, yang dari Masjid Agung itu 1, secara struktural seperti itu. Tapi kemarin kita mengambil audit KAP yang ada di Jogja, hasilnya sudah keluar kemarin itu WTP kita. Jadi kita wajar tanpa pengecualian, jadi hasilnya sudah seperti itu. Kalau boleh tahu, apa saja Pak tantangan yang dihadapi oleh Basnas Sukoharjo dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah? Ya, yang jelas kita sangat kekurangan tenaga ya, SDM kita terbatas karena mungkin dana yang kita kumpulkan itu sekarang itu mungkin 5M nanti. 5M itu dengan dikelola 6 orang, itu kita itu sangat berat sekali. Hampir-hampir apa ya, siang itu kita itu istirahat pun harus pekerjaan itu wis nyuri-nyuri sekali. Jadi ya, karena 6M itu berat, bagi saya berat. Pendistribusian 2 orang ini dibantu teman-teman itu juga saya kira juga masih keteteran ya. Iya, saya kendalanya mungkin SDM itu, kemudian dari segi kemampuan, insya Allah kita sudah mumpuni. Kita di Basnas Kabupaten Sukoharjo ada pelaksana yang sudah tersertifikasi sebagai amil dari Basnas RI. Mungkin kendalanya yang kendala berikutnya adalah tentang pengumpulan ini. Tidak semua target yang kita inginkan itu tercapai. Misalkan ASN, potensi zakat ASN di Kabupaten Sukoharjo itu bisa 15 sampai 20 M 1 tahunnya. Tetapi kesadaran untuk ASN ini masih
kurang. Kemudian zakat profesi masih banyak orang yang memperdebatkan khilafiyah mereka, apakah ini sesuai dengan syariat atau sesuai perundang-undangan atau tidak. Kemudian zakat pertanian hampir kita belum pernah menyentuhnya, zakat pertanian. Padahal potensi di Kabupaten Sukoharjo untuk zakat pertanian ini saya kira lebih besar daripada zakat profesi ataupun zakat dari ASN. Kemudian yang selanjutnya, apakah Basnas Sukoharjo juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya gitu Pak? Ya, yang jelas kita juga tidak bisa lepas karena bagian dari pengumpulan juga, bagian dari pendistribusian. Kita setiap tahun bisa dipastikan kita kerjasama dengan yang sudah itu kita kerjasama dengan BPBD karena berkaitan dengan kebencanaan itu pasti dengan BPBD, kemudian dari dinas sosial itu stunting, anak-anak terlantar itu biasanya kita juga. Kemudian dinas kesehatan, pembiayaan di rumah sakit apabila kemarin ada yang nunggak biaya di rumah sakit, ada gizi buruk dan lain sebagainya, kita juga dengan dinas kesehatan, termasuk dinas pendidikan. Baru saja kita menyalurkan sekitar 250 juta untuk anak-anak miskin yang ada di Kabupaten Sukoharjo, SD, SMP. Kemudian ada dinas perumahan karena kita ada program RTLH, bedah rumah, karena itu bagian dari itu. Kemudian ada dinas dari kejaksaan juga sudah bekerjasama, mereka menyantuni kaum fakir miskin. Kemudian juga kita membantu untuk mendistribusikan, mereka membantu mendistribusikan dana SIS itu. Pihak kejaksaan juga pernah. Dari Kementerian Agama itu kita juga bekerjasama dengan baik, sangat baik, dan mungkin juga mungkin mendekati sempurna untuk Kementerian Agama karena kita juga memfasilitasi ustadz-ustadzah, kemudian guru TPQ-nya, kemudian santri TPQ, kita pernah menyantuni hal-hal. Izin menjawab Pak, untuk di Basnas Sukoharjo ini juga ada pembimbingan bagi mu'alaf atau tidak? Kita secara resmi belum ada, tetapi kita pernah membantu. Kita pernah kerjasama dengan badan mu'alaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo itu. Jadi mu'alaf itu mereka menyodorkan ini warga mu'alaf yang baru, makanya kita pernah bantu modal usaha, kelihatannya kalau tidak salah modal usaha karena dia butuh usaha. Untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana Basnas ini memastikan masyarakat itu sadar untuk membayar zakat, infak dan sedekah gitu Pak? Ada program khusus gitu Pak? Yang program khusus kita belum ada. Yang jelas kita ada sosialisasi. Sosialisasi itu kita pernah sosialisasi dengan OPD, Kormin, Kepala SMP, kita pernah sosialisasi itu. Dinas yang ada di Kabupaten Sukoharjo insya Allah hampir semua sudah kita sosialisasi. Kemudian untuk terjun ke masyarakat kita mungkin lebih larinya kepada takmir masjid karena kita mengakomodir masyarakat secara awam itu kan tidak bisa ya, mereka kan tidak punya wadahnya. Tetapi kalau misalkan takmir masjid itu kan mereka punya wadahnya dari Kementerian Agama, dari dinas, dari guru itu kan punya wadahnya. Jadi kita membuat surat itu kan enak. Kalau kepada masyarakat, lah masyarakat ini siapa yang mewakili. Tapi kalau kepada takmir masjid kan ada pengurusannya. Kita minta bantuan ke Kemenak ada. Kalau OPD, dinas dan lain sebagainya itu kita suka rutin kita sosialisasi. Selain juga kita kerjasama untuk pengumpulannya, kita juga kerjasama untuk pendistribusiannya. Jadi OPD itu menyodorkan atau meminta bantuan kepada masyarakat. Misalkan ada aduan di masyarakat, dinas sosial misalkan. Dinas sosial itu ada ODGJ yang harus dipulangkan misalkan karena domisilinya tidak di Kabupaten Sukoharjo, itu mereka minta bantuan ke kita, yang kita bantu. Misalkan minta kursi roda, yuk kita bantu. Seperti itu. Sosialisasinya bukan hanya sekedar kita zakat atau ke Basnas, tapi kita juga sudah kerjasama saling umpan balik. Selanjutnya terkait akuntansinya Pak, bagaimana Basnas Sukoharjo melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan zakat yang diterima dari masyarakat?
Ya, yang jelas di Basnas itu ada aplikasi Simba. Jadi secara garis besar kita memakai Simba itu. Akan tetapi kelemahan dari Simba ini adalah servernya sering down. Kemudian juga tidak bisa menjadikan sebuah, nanti misalkan datanya kita masukkan semuanya ke Simba. Itu ketika kita cetak, itu kita sodorkan ke KAP, itu tidak bisa menjadi pelaporan, tidak menjadi pelaporan gamblang. Yang lebih ke Simbanya ini adalah bagian pendistribusian. Pendistribusian itu bisa dicetak dari aplikasi Simba ini. Kita memakai aplikasi yang dari audit internal, ada akuntansinya, ada aplikasinya. Yang keuangan, pelaporan keuangan kita memakai itu. Jadi ada aplikasi khusus untuk pelaporan keuangan, kemudian pencatatan terutama, kemudian untuk distribusi itu lebih kepada Simba. Tetapi ini Simba 4.0 ini sudah diperbaiki, tapi kelihatannya belum siap juga untuk sebuah pelaporan memakai Simba, pelaporan keuangan loh tentunya, yang seperti yang diinginkan audit eksternal. Kita bukan hanya, kalau pelaporan mungkin bisa dibaca, bisa balance, tetapi ketika kita mau audit eksternal itu tidak bisa, belum memenuhi syarat untuk menjadikan sebuah nanti audit eksternal seperti yang kita lakukan kemarin. Ya kita pakai Simba ya belum bisa, makanya kita pakai aplikasi sendiri yang hasilnya kemarin WTP itu. Berarti Simba itu kalau nggak salah itu dipakai semua Basnas ya? Iya, pakai semua Basnas. Berarti Basnas Sukoharjo belum ada yang satu buat Basnas Sukoharjo sendiri, belum ada ya Pak pencatatannya? Semua itu bukannya terintegrasi gitu ya? Ya, itu kan terintegrasi jadi nasional. Ya. Selanjutnya, bagaimana Basnas Sukoharjo memastikan bahwa setiap dana zakat yang diterima telah dihitung dengan benar dan sesuai dengan ketentuan zakat, Pak? Ya, kita ada tim keuangan nanti akan menghitung dana sisnya itu, kemudian dimasukkan kepada Bank Jateng Syariah. Kemudian ada juga yang di BSI. Kemudian tiap akhir bulan itu dihitung hak amilnya berapa, kemudian infaknya berapa, kemudian zakatnya berapa. Jadi memang kita sudah itu kewenangan tim keuangan, harusnya yang menjawab ini tim keuangan, ya? Tapi dari garis besar seperti itu. Tentang audit Mbak. Ya. Bagaimana itu Basnas Sukoharjo melakukan audit untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan transparan dan akuntabel? Ya, kemarin kita auditnya itu Kumaladi Lali di Jogja itu. Ini nanti bisa tak ambil ke hasilnya WTP, nanti bisa di foto. Yang jelas kita sudah memakai audit eksternal, kita audit syariah. Kalau mungkin audit eksternalnya itu lebih enak daripada audit syariah ya. Kalau audit syariah itu kalau tidak sesuai syar'i kan harus dikembalikan. Kalau audit eksternal kan yang penting pelaporannya balance ada, imbang, buktinya ada. Tapi audit syariah misalnya gini, kita mengeluarkan dana 5 juta, kalau secara akuntabel audit eksternal yang penting tanda terimanya keluar 5 juta, keluarin 5 juta, ini tanda terimanya diserahkan 5 juta, buktinya ada 5 juta. Akan tetapi kalau audit syariah tidak, 5 juta ini dananya dari mana? Dana zakat, infak, atau sedekah. Terus digunakan untuk apa? Misalkan untuk membantu anak yatim. Loh, ini terus digunakan anak yatim ini kategorinya mereka asnafnya apa? Miskin, fakir, atau memang orang kaya. Kalau orang kaya nanti larinya jangan zakat misalnya, diambil dari infak. Jadi sudah lebih menjurus. Ada beberapa Basnas yang tidak sesuai syariat, makanya bantuan itu suruh mengembalikan, harus mengembalikan. Karena audit syariah itu ya kalau tidak sesuai syariat ya salah. Tapi di Basnas Sukoharjo belum pernah kejadian. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Kita sangat berhati-hati. Jadi rapat pleno itu memang kita sangat berhati-hati dengan syariah ini. Kemudian kita juga menggandeng audit syariah ini dari Kementerian Agama. Jadi orang-orang yang
dalam insya Allah lebih paham tentang syariatnya, karena di Kemenak itu kan ada badan wakafnya, jadi badan wakaf dan zakatnya, jadi lebih mengetahui. Selanjutnya, bagaimana Basnas Sukoharjo ini menyusun laporan keuangan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan pihak yang berwenang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga memakai aplikasi yang ada di Simba, kemudian ada di aplikasi audit kita yang dari KAP itu, kita juga ada bimbingan. Jadi selain kita melaksanakan pencatatan pelaporan, kita juga melakukan bimbingan. Jadi tiap closing 1 bulan terakhir itu kita saling mengaudit. Harapannya misalkan pengumpulan berapa, pendistribusian berapa, kemudian sesuai nggak dengan pencatatan keuangannya. Kemudian dari ini kita sodorkan kepada pimpinan, maka bagian keuangan dan pelaporan ini sudah sesuai atau belum. Jadi tarafnya kita mengeluarkan uang, misalkan saya sampaikan tadi 5 juta, itu kita survei, rapat pleno, kemudian disetujui pimpinan, pihak keuangan mencairkan, disetujui dengan pihak keuangan baru menyerahkan ke bagian pendistribusian diserahkan kepada mustahiknya, terus kita minta tanda terima berita acara, baru kita serahkan kepada pelaporan. Jadi sangat berkaitan. Misalkan kita mau cari selisih uang 5.000 di Basnas, itu pasti ketemu. Nanti larinya di mana pasti ketemu, karena saling berurutan dan melewati berapa? 3 ya, 3. Jadi 3 pendistribusian, pengumpulan, sama keuangan. Jadi ini kan saling berkaitan. Ya. Jadi kalau yang mengeluarkan, jadi nanti akan ketemu. Ini selisihnya di mana, misalnya tidak akuntabel gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ini Pak, bagaimana Basnas Sukoharjo mengelola dana yang belum terpakai, dalam artian yang belum disalurkan tadi Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan, Basnas Sukoharjo memakai bendahara di bank. Jadi Basnas ini di sini tidak memegang uang. Jadi ya langsung disetor ke bank, otomatis juga pengumpulan itu para OPD dinas itu juga langsung disetorkan ke bank. Kemudian di bank kan ada pencatatannya ini dari pengumpulan dari mana. Kemudian kita kalau mau mengambil, yaitu tadi prosesnya yang saya sampaikan tadi, kita baru dirapatkan, kita ACC, baru kita sodorkan ke bagian keuangan baru mengambil ke bank baru diambil ke pihak keuangan, diserahkan ke bagian pendistribusian. Alurnya seperti itu. Jadi dana sekarang yang ada di Basnas ini semuanya, hampir semuanya selain operasional mungkin ya, operasional harian itu ditaruh di bank. Mungkin itu Pak yang kami tanya-tanyakan tadi. Kami dari Pemerintah mengucapkan terima kasih banyak. Jadi, Wawancara Pak. jadi, Maaf, salah ya. dari Bapak.